Ada nenek-nenek guys di Kolombia bisa beli 2 rumah gara-gara ngegosip. Siapa yang anaknya spek Intel juga kayak nenek-nenek ini? Kita bedah bakatnya. Gak sekedar tahu sebuah kabar, tapi nenek ini bisa mengemas cerita jadi narasi yang menarik, dramatis, yang mancing penasaran orang hingga orang tuh rela bayar demi mendengarnya. Ini nenek punya bakat kuat di communication. Untuk bisa ngejual gosip bernilai yang dicari orang, nenek ini harus punya radar yang sangat peka dalam mengumpulkan berbagai fakta, cerita, dan rahasia kejadian di sekitarnya. Nenek ini jadi gudang data sosial di lingkungannya. Ini bakat input atau ngumpulin info. Yang ketiga, nenek ini pinter banget lihat celah dan peluang unik. Jadi gosip tetangga nggak sekedar obrolan sia-sia, tapi nenek ini bisa lihat celah bahwa info ini menarik, punya pasar, dan bisa dimonetisasi. Ini bakat kuat strategik. Yang keempat, supaya para tetangga mau cerita dan para pembeli gosip ini percaya ke dia, sang nenek harus luwes berinteraksi, bikin orang nyaman, dan pinter memikat audiens. Nah, ini bakat WOO atau Winning Order Offer, atau bisa juga bakat relator, jago mencairkan suasana dan menjalin hubungan. Selanjutnya, nggak berhenti dengan info aja, nenek ini punya dorongan untuk memaksimalkan nilainya menjadi sesuatu yang berdampak secara material. Ini bakat maximizer atau aktivator. Nah, di masa anak-anak, bakat-bakat tadi tuh munculnya misalnya kayak gini. Anaknya cerewet, kepo, dan ember bocor karena bakat input dan communication-nya masih mentah. Anak nggak bisa jaga rahasia, suka nyebarin rahasia temen, dan gampang nyebarin cerita tanpa disaring. Terus anak-anak suka ngadu domba, memicu drama. Nah, ini bakat strategik dan relatornya masih mentah. Karena lihai memahami emosi dan membaca celah cerita. Kalau tidak diiringi adab, anak bisa menggunakan kemampuan ini buat memanipulasi keadaan, memicu pertengkaran antar teman, atau memutar balikan fakta demi menarik perhatian. Kemudian anak terkesan egois dan memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Ini bakat maximizernya masih mentah. Fokusnya hanya kepuasan atau keuntungan diri sendiri. Yang penting aku untung atau senang, tanpa memikirkan rasa malu, privasi, atau perasaan orang lain yang dijadiin objek cerita. Bakat yang tidak disalurkan dan tidak difasilitasi akan muncul ke permukaan sebagai perilaku yang buruk atau menyimpang. Resikonya jadi tukang gosip, penyebar aib, atau tukang fitnah. Tapi kalau anak kita dididik selaras fitrah dan dibekali adab, anak kelak bisa tumbuh menjadi, misalnya, jurnalis investigasi yang cermat, penulis buku bestseller, pengamat sosial yang tajam, atau narator peradaban yang menggunakan kekuatan kata-katanya untuk membela kebenaran. Belajar lebih banyak dengan buku digital MBG, Minat Bakat Guide Selaras Fitrah, sudah free test perabaan bakat untuk satu anak usia 2-12 tahun. Dengan sedikit syarat, anaknya nggak banyak screen time atau main HP, karena itu akan mempengaruhi dorongan alami anak merespon sesuatu. Kalau kalian lihat konten ini di Instagram, komen MBG, nanti aku kirim linknya ke DM. Tapi kalau kamu lihat konten ini di sosmed lain, ketik link ini di browser masing-masing atau baca caption.